Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Eti. Hari ini kita akan belajar tentang tekanan zat padat. Kompetensi dasar 3.8 menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan konsep tekanan. 2. Siswa dapat melakukan perhitungan matematis pada tekanan zat padat. 3. Siswa dapat mengaitkan teori tekanan zat padat dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak perhatikan gambar 1, 2, 3, dan 4. Keempat gambar ini menggambarkan tentang tekanan. Lalu, apa itu tekanan? Tekanan didefinisikan sebagai besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda pada tiap satu satuan luas. Nah, tekanan ini berkaitan dengan gaya atau berat benda dan luas bidang tekan. Nah, di sini ada dua paku, yaitu paku A dan paku B. Perhatikan, kedua paku ini memiliki besar gaya yang sama. Lalu apa perbedaannya? Setelah paku B menerima gaya, maka yang terjadi paku B menembus balok kayu. Sedangkan ketika paku A menerima gaya, yang terjadi paku A tidak bisa menembus balok kayu. Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya adalah karena paku B memiliki ujung yang runcing, sedangkan paku A memiliki ujung yang melebar. Kaitannya, luas permukaan semakin kecil, maka tekanannya akan semakin besar. Sedangkan luas permukaan suatu benda semakin besar, tekanannya akan semakin kecil. Nah, tekanan secara matematis dirumuskan dengan F per A atau W per A. Nah, gaya dan berat satuannya Newton. Luas bidang satuannya meter persegi. Tekanan satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. Apabila yang ditanyakan tekanan, maka rumusnya adalah F per A. Jika yang ditanyakan gaya, maka rumusnya P kali A. Yang ditanyakan luas permukaan, luas bidang tekannya, maka rumusnya adalah F per P. Nah, ada 3 gambar. Yang bergerak-gerak ini dia sebagai gaya atau berat, sedangkan yang ada di bawah ini adalah sebagai luas bidang tekan. Contoh soal. Ada balok beton beratnya 2000 Newton. Luas bidang tekannya 1 meter kali 80 cm. Berapakah besar tekanan yang terjadi? Cara mencarinya yaitu diketahui W sama dengan 2000 Newton. A sama dengan 80 cm kali 1 meter. Ditanya P. Jawab P sama dengan rumusnya W per A. W-nya itu 2000 dimasukkan. A-nya karena ini bentuknya adalah persegi panjang, maka lebar kali panjang atau panjang kali lebar 80 cm kali 1 meter. Dan 80, karena ini masih dalam bentuk senti, maka dirubah dulu menjadi meter. 80 cm dirubah menjadi meter, yaitu 0,8 kali 1 meter.
maka hasilnya adalah 2000 Newton dibagi 0,8 meter. Berapa? 2500 Newton per meter persegi, atau tekanannya adalah 2500 Pascal. Penerapan tekanan zat padat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pada kapak. Nah, mata kapak ini dibuat lebih tajam untuk memperbesar tekanan sehingga mempermudah dalam membelah kayu. Mata pisau ini juga dibuat lebih tajam agar tekanannya besar sehingga mempermudah dalam memotong buah, sayur, dan lain sebagainya. Kemudian sepatu selancar salju. Salju itu karena dia licin, maka dibuatlah selancar itu melebar supaya mudah dalam berselancar. Kemudian sirip ikan. Sirip pada ikan itu lebar agar ikan mudah dalam bergerak. Karena lebar berarti tekanannya kan kecil. Kemudian peruncingan pada ujung paku. Ujung paku ini dibuat runcing supaya mempermudah paku untuk menembus dinding ketika diberi tekanan. Kemudian pada sepatu bola. Pada bagian sepatu bola itu dibuat tonjolan-tonjolan yang berfungsi untuk memperkecil luas penampang. Tujuannya untuk meringankan tekanan agar dapat berlari dengan ringan dan kencang. Jadi supaya pemain sepak bola itu bisa berlari dengan ringan dan kencang. Kemudian yang keenam, struktur kaki iti. Itu bentuknya melebar karena iti itu dia berada di lingkungan, suka di lingkungan yang lembek, licin, berlumpur. Nah, maka struktur kakinya melebar supaya memudahkan iti dalam berjalan. Nah, selanjutnya perhatikan gambar tekanan zat padat berikut ini. Yang paling kecil tekanannya terjadi pada gambar yang mana? Nah, ingat ya, tekanan itu akan semakin kecil apabila luas permukaannya itu besar. Dan tekanan akan semakin besar apabila luas permukaan bidang tekannya itu semakin kecil. Nah, dari keempat gambar ini, luas bidang tekan yang paling lebar adalah A. Maka tekanan terkecil itu terjadi pada gambar A. Dan tekanan terbesar terjadi pada gambar C ya. Nah, tekanan terbesar terjadi pada gambar C. Oke, selanjutnya contoh soal. Sebuah kotak memiliki tekanan sebesar 500 Newton per meter persegi. Bila diketahui luas alasnya 2 meter persegi, maka gaya yang diberikan oleh kotak tersebut adalah, gaya yang diberikan berarti yang ditanya adalah F. Sama dengan rumusnya P kali A ya. P kali A. Nah, P-nya adalah 500 Newton per meter persegi dan A-nya adalah 2 meter persegi. Tinggal dikalikan 500 kali 2, maka jawabannya 1000 Newton. Kemudian kotak memiliki tekanan sebesar 400 Newton per meter persegi. Bila diketahui gaya yang diberikan kotak sebesar 800 Newton, maka luas alas
kotak tersebut adalah yang ditanyakan luas alas, berarti A sama dengan gaya dibagi tekanan. Gayanya berarti 400, gayanya adalah 800 Newton, kemudian tekanannya adalah 400 Newton. 800 dibagi 400, maka hasilnya 2 meter persegi. Sekian penjelasan dari Bu Eti, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.